biasanya ada pipa pembuangan, terus di dalamnya ada instalasi pipa air bersih. Oh, oke. Itu akan suaranya akan menyebar kemana-mana. Tadi bisa bersihin juga ya perpipaannya? Pipa bisa. Tapi kan di dalam tembok, ngebersihinnya gimana, Mas? Bisa, ada alatnya khusus. Ada alat pembersih tembok. Gila, ada bawa? Bawa. Ada. Yang ini di depan ini, kukira ini tas make up. Ini Kan gedenya mirip kayak tas make up. Jadi ini isinya adalah untuk pembersih pipanya. Betul, ini Oke, coba pembersihan Mas. instalasi Ini pipa kita hari bersih. ini lesehan ya guys ya sahabat Rucika ya. sini Mbak, kita periksa otaknya. Oh, jangan dong. Coba ke Kang Didi dulu coba. Udah Aduh, isi. Itu lebih kayak stetoskop ya, Kang? Iya, meriksa. Kayaknya Nah, buat alatnya. Wow. Dia semacam Ghostbuster. Ya, lo lihat itu. Keren banget alatnya. penangkap apa ini? Penangkap jin dan tuyul. Tuh, keren banget. Water pipe cleaner. Betul. Water, Water itu adalah air, pipe itu 5. Karya bener dong. Cleaner. Ada cleaner membersihkan. Iya. Membersihkan dengan cara 5. dengan 5 langkah. 5 Gila, langkah. Pinter banget Kang Didi. Udah. Pipe ya, ini kan karena khusus Kang Didi teh ya. Pipe itu 5. Enggak salah Kang Didi, Ines pilih Kang Didi ya Allah. Tuh kan bunyi. Ini caranya gimana? Jadi kalau ini Ada sebenarnya contoh pipa nggak sih? Aku Jadi- mau minta, boleh nggak? Jadi bisa nggak cuman diperagain pipanya gitu? kalau ini alatnya harus satu set karena ini kita Ya. bawa alatnya Oh, saja. gitu, karena- Biasanya ada alat pendukungnya seperti Iya. kompresor seperti itu. Sakit. Kok dikompres? Kompresor. Iya. Kompresor itu yang Kompresor. menciptakan sesuatu. Profesor. Itu profesor Kang, itu profesor. Oke, jadi pakai alat ini nanti ada Betul. kompresornya lagi. Betul. Butuh air berarti ya Butuh untuk membenerin air. lagi, oke. Nah, itu kita injekan atau tembakan dari salah satu keran, titik keran ke Oke. seluruh instalasi pipa yang ada di dalam rumah. Wow, jadi meskipun di dalam tembok pun nggak masalah karena cuman di pertama kalinya adalah di pipa yang terlihat ya. Betul, Karena- di keran, Ah, di keran lalu ah. kita injekan air-airnya. Ah. Kita kan ada biasanya ada untuk cuci pipa itu ada 4 tahap ya. Mhm. Yang tahap yang pertama itu untuk pengecekan apakah ada bocor atau tidak. Oke. Lalu setelah nggak ada bocor, kita lanjut ke penginjakan dengan menggunakan citric acid. Oke, itu apa Mas? Citric acid itu Citrit. seperti citrun. Oh, Citrun. citric Amis asem a- itu. Asem-asem itu ya. Iya, iya, iya. Ada iya. Kita citrun. biasanya pakai yang food grade. Oke, Ah, cuka jadi jadinya. food grade. Citrin. Jadi aman untuk pipa, Oke. aman Hah? juga untuk Ada. air seperti itu Ibu. Oke. Jadi fungsinya kan dia untuk melunakan kotoran-kotoran yang mengeras di dalam Ah. instalasi pipa. Siap, siap. Jadi itu tadi pertama pengecekan, kedua tadi Betul. Proses penginjakan citrun. pengejakan, Injek. ketiganya Lalu ketiganya kita akan proses pembersihannya. pembersihannya. Pembersihan. Lalu Ke- keempat membayar. Kalau keempat Membayar kita- saya. Keempat kita biasanya pakai ozon, flushing ozon itu untuk Zone. untuk membunuh bakteri dan menghilangkan bau-baunya. Oke, berarti itu kalau Ines atau sahabat Rucika lagi booking dokter pipa untuk Baik. Mas tolong bersihkan pipa di rumah dong. Berarti 4 tahap tersebut. Betul, Tapi Mas tolong ini ada pipa yang bocor, berarti yang ini. betul yang ini alatnya. Tapi bisa ada nggak kalau misalnya pipa bocor habis itu minta dibersihin juga bisa? Bisa. Oh, oke. Bisa. Berarti ini paket komplit banget ya, Mas? Betul Ibu. Spill dong, Mas. Spill red. Kalau Rednya sendiri. kalau harganya sendiri kita untuk deteksi dan perbaikan pipa bocor ya Mm-mm. sampai perapian kembali Mm-mm. itu ada 2 kategori sih Bu. Oke. Berdasarkan luas bangunan. Mhm. Yang pertama itu untuk rumah di bawah 250 meter persegi Oke. sampai dengan 250 meter persegi. Aha. Itu biayanya 1.500.000. Oke, 200 meter persegian Iya, gitu kan. meter persegi. Tadi Bapak 1 juta 500. dengan 3 sampai 4 jam masa waktu kerja. Betul. Oke, tapi semen, bata gitu-gitu ya Semen, di aksesoris provide pipanya sendiri ya. ada dari kami semuanya. Ah iya. Iya, semen, pasir, terus aksesoris pipa kalau pipanya PVC itu dari kami semuanya. Sambil jualan semen berarti ini Mbak. 1 juta udah semuanya. 1.500. Ya tapi kan kalau cuma perbaikan dikit. Iya sih, Segini. cuman kan kayak aku kira aku tetap kayak kalau aku kayak ke Kang Didi ya, teh minta duit apa buat beli semen, buat beli pasir gitu kan, nggak jadi-jadi juga.
Nggak jadi. Udah ngumpul di rumah saya itu. Udah jadi bangunan. Udah jadi Udah rumah jadi di tempat kolam, saya. terus itu udah jadi kolam pasir sama kolam semen. Kayaknya di rumahnya Kang Didi nggak jadi. Jadi ini cuma bayar 1,5 aja, Betul. udah langsung dapat semuanya. Udah semuanya Ibu. Wow. Nah, Mas Ian kan kalau misalnya nih, tadi nih, Ines bilang Ines sudah suka ngasih uang ke Kang Didi buat beli semen, pasir gitu kan, sama pipa. Jangan tidak. Terus memang beberapa kali ini sudah mulai bener nih belinya Rucika. Sebelumnya ngasal banget, Baik. ya kan? Harusnya pipa yang kayak gimana sih nih? Ini adalah salah satu kengasalannya Kang Didi, makanya jadi bocor. Baik. Harusnya pilih pipa tuh yang kayak gimana sih, Mas Ian? Kalau pilih pipa itu ya yang ketebalannya Ibu ya. Oke. Ketebalan lalu ketahanan yang sudah teruji. Oke. Seperti pipa Rucika. Oke. Jadi kalau misalkan kami untuk penyambungannya ataupun kita menyarankan ke customer, maka kita menggunakan semua aksesorisnya dari pipa Rucika. Oke. Baik itu pipanya, sambungan-sambungannya, sampai lem-lemnya kita pakai Rucika semua. Oke, berarti kalau udah pakai Rucika mah ibarat kata kerjanya dokter pipa juga jadi nggak sesulit itu ya. Betul. Kalau udah pakai merek lain lebih getas, lebih ribet lagi betul. gitu kan. Lebih kualitasnya biasanya lebih tipis Oke. dari Rucika karena memang yang lebih bagus itu memang dari Rucika kita pilihnya. Ketebalannya itu harus seberapa sih Mas kalau pipanya sendiri gitu? Jangan bilang 1 meter loh. Enggak. Berapa? 1 meter. Ketebalannya sih kan masing-masing Ah, biasanya, gitu. tapi memang kalau Rucika sih lebih tebal daripada yang lainnya. Oke, tuh kan ya. Oke. Tuh pakai Rucika, makanya jangan pakai yang lain. Dari kemarin mengacu nih, lihat aja nih ntar nih. Nih aku liatin ya di Baik, kamar mandi yang di atas ya. Mas Ian, Baik Ibu. aku udah oke banget, berarti nanti minta tolong dibenerin yang di atas ya kan, untuk bocornya mungkin dicek lagi, mungkin siapa tahu aja ya. Kang Didi kan ngasih tahu ke aku cuman yang bagian satu itu yang udah keburu berjamur. Baik. Udah itu kalau udah berjamur berarti udah ketebak, berarti di situ atau masih Mas cari lagi? Kita akan cari lagi karena Oke. memang kalau berjamur itu kan nggak pasti Di situ. karena Oke. itu kan hanya rembesan air yang mengalir ya Bu, ya, bisa dari atas ke bawah. Oke. Kayak gitu. Jadi pastinya kita akan cek lagi. Udah titiknya, yakin. areanya yang bocor di mana. Aku yakin pasti Udah di Mas situ, Ian udah dari pasti. dokter pipa, aku yakin banget ya sahabat Rucika, pasti ketemu lagi ya titik bocor. Aku yakin Mas, sebenarnya banyak cuman diumpetin aja sama Kang Didi. Emang ya. Terus kalau misalnya nih sahabat Rucika abis lihat Ines ngobrol sama Mas Ian dari dokter pipa ini, pengen booking, tadi kita udah ngomongin soal fee-nya ya untuk Baik. harganya. Baik. Kalau misalnya pengen booking dokter pipa, telepon kemana atau hubungin kemana nih Mas? Kalau bisa melalui website WhatsApp, kami, website, oke. ya, di dokterpipa.com. Oke. Lalu bisa menghubungi nomor kantor di Itu 24 jam berarti bisa ya? Bisa. Tuh, bisa. Ini penasaran kenapa dipanggil dokter, kan biasanya tukang servis kalau gitu. Sarjananya kelulusan kedokteran apa betul. gimana? Iya, betul lagi betul. Dokteran. Oke, Dokter pipa. dokter pipa. Betul. Emang semuanya spesialis di perpipaan, Perpipaan. perpelambingan ya. Temenan sama dokter Tirta enggak? Waduh, mancing terus ya. Ya, jangan Mas kok. Jangan balas-balas terus. Boleh lah, ya boleh mau berteman sama siapa aja boleh ya. Sok lah ya udah. Oke, kalau misalnya untuk pembersihannya, Kalau untuk pembersihannya kita ada 3 kategori. Ah. Yang pertama itu untuk kategori yang masih lancar, tidak ada Oke. keluhan sama sekali. Itu biayanya 1.450.000. bersihinnya berapa lama? Normalnya kalau itu 3 sampai 4 jam. Itu yang normal. Normal yang nggak ada keluhan sama Oke, sekali. tadi 1.450 ya, Betul. sahabat Rucika ya. Oke. Kalau yang keduanya itu kategori dia itu sudah ada pipa yang Bocor. mengecil. Oh, mengecil. Artinya kerannya itu biasanya output airnya tuh Oke. kecil di keran. Itu bau, lalu sudah ada kotoran-kotoran yang biasanya keluar itu biayanya 1.700.000. Oke, itu yang medium ya, 1.700.000. bagian kesulitannya. Yang paling hard, yang paling heboh. Nah, itu udah bener-bener mampet. Dia itu airnya udah nggak ada yang keluar, itu biayanya 2.100.000. Udah Dan itu 1.100.000. lebih lama lagi. Itu lebih lama lagi. Biasanya prosesnya Setengah hari ya, 6 jaman ada. tergantung Bu, karena Oke. biasanya itu udah sangat mengeras sekali ya. Oke. Jadi butuh waktu yang ekstra seperti itu. oke. Kadang pun kalau bisa pernah beberapa case itu kita pulangnya sampai jam 12 12 malam. malam. Wow, karena mulainya ya maghrib. Makanya mulainya jam sih. Mulainya dari sore banget. Pagi, jam Oh, bahkan dari 8.30. pagi. Betul. Itu kalau mampet banget ya. Itu Betul, cuman mampet banget itu pembersihan kalau aja, mampet Mas. Cuman pembersihan aja. Apa ikutan ditambah dibenerin? Pembersihan aja. Pembersihan Kalau aja memang selama itu? bener-bener mampet itu
Wow. Sampai malam bisa gitu. Wow, lama banget ya. Betul. Oke, berarti rutinnya nih sahabat Rucika itu untuk membersihkan pipa baiknya itu berapa tahun sekali atau berapa gimana rutinnya? Jadi tergantung kategori yang tadi ya. Kalau misalkan kategori 1 itu biasanya 2 tahun sekali. Lalu untuk kategori 2 itu 6 sampai 12 bulan. Dan kategori yang ketiga ini per 6 bulan. Harus maintenance. Untuk tahu kategori itu sendiri kan nggak semua orang paham tuh Mas. Betul. Misalnya aku pun nggak ngeh di rumah kita nih emang aku cuma ada pipa yang di kamar mandi ini aja nih yang paling bocor. Memang ini nih paling utama gitu kan. Tapi kalau kayak sahabat Rucika yang nggak ngeh, ini gue masuk kategori yang mana ya? Masuk yang paling nggak ada masalah, apa ada masalah dikit, apa ada masalah banyak. Nah, wajarnya orang-orang itu bersihin pipa tuh berapa kali? Dalam Misalnya aku baru punya rumah, aku mau bersihin pipa, nanti dia tahun depan lagi, atau itu biasanya orang serajin-rajinnya orang bersihin pipa itu berapa kali Mas? 1 tahun sekali. Setahun sekali ya, berarti 1 tahun ya. sekali, betul. Tapi kalau kategorinya pipanya hilang itu berapa hari Mas beresin? Kategori hilang. Pipanya yang hilang. Pipanya hilang itu lain cerita karena memang Kang Didi tadi seperti yang Ines bilang, minta uang beli semen, minta uang beli pasir, minta uang tambahin beli Rucika, ya kan? Ines nggak tahu bentuknya ada di mana. Itu yang Ines rasain sekarang. Ines mau sabar aja modalnya, tapi sekarang udah mulai agak habis kesabaran, makanya langsung minta tolong aja ke dokter pipa. Udah Ines mah udah ikhlas, itu diambil aja deh sama Kang Didi. Kang Didi teh mau lanjut main handphone teh nggak apa-apa. Yang penting habis ini tolong dibenerin ya. Saya bisa tuh pakai ini mah. Apa? Mampet mau cuma dirojok-rojok itu juga dirojok beres. Terus ya berarti kalau misalnya ini udah standby pasir dan lain-lain berarti ya. Sudah untuk karena pipa tadi Ines bilang tuh udah keburu netes banget dan ngerebes banget di tembok. Kang Didi mah dibilangin udah yuk Ines tunjukin deh Mas Ardian ya, Mas Ian lah lokasi kebocorannya di mana. Kang Didi terserah atur mau diapain. Ines mau saya bantuin atuh teh. Enggak usah, udah Mas Ian nih mandiri, udah Ines mah udah bisa tuh teh. Enggak Ines sudah enggak percaya lagi sama Kang Didi. Udah terserah Kang Didi mau ngapain juga. Nanti juga bentar lagi ini Bapak pulang dari Belanda ya. Habis dari gelandang belakang, suami saya itu gelandang belakang. Ya, gelandang belakang timnas Belanda. Soal ini baru mau pulang ya. Baik, Ibu. Ya boleh yuk Mas. Baik, ya. Ibu. Ini ditinggal aja di Kang Didi yang bawa ya. Lanjut aja deh udah. Bisa tuh saya mau kayak gini. Dengan tiduran lagi sekarang mah. Ya pemirsa, ya udahlah ya karena si tetehnya marah-marah terus, mendingan udahan dulu. Nantikan episode selanjutnya di Jam Pulang Kerja.